Ya pemirsa, saat ini kita sedang berada di segmen Dialog Update Bisnis dan kita akan membahas tentang bagaimana tren produksi kendaraan niaga sesuai dengan kondisi saat ini di mana pandemi sudah mulai melandai, pergerakan bisnis juga sudah mulai maju begitu ya, dan harapannya memang penjualan kendaraan termasuk kendaraan niaga ini juga bisa terus berkembang. Bagaimana kenyataannya begitu di tahun ini, mengingat kita juga sudah berada di akhir-akhir tahun, apakah memang bisa sesuai dengan targetnya atau tidak? Kita akan bahas bersama dengan narasumber saya. Ada Bapak Topan Carlos dari Departemen Sales Area Koordinator Jatim Bali Nusa Tenggara Barat dari PT Kramayuda Berlian, dan ada Ibu Yohana Yohanita, Branch Manager dari PT Murni Berlian Motor Surabaya. Pak Topan dan Bu Yohana, apa kabar hari ini? Halo, baik. Terima kasih sudah hadir di Update Bisnis. Saya ke Pak Topan terlebih dahulu nih, kalau ngomongin tentang lebih general dari tahun ini, target dari Mitsubishi Fuso ini seperti apa di tahun ini? Ya, sebelumnya terima kasih ya. Kalau secara general kita bicara kendaraan niaga ya. Nah, memang waktu awal-awal pandemi 2020, 2021 memang mengalami ya cobaan atau tantangan yang cukup berat ya. Cuman di tahun 2022 ini kita cukup optimis untuk menjelang atau meningkatkan pasar itu sendiri. Ditambah lagi kan kondisi pandemi ini sudah berangsung untuk menjelang endemi ya. Ditambah lagi dengan agresivitas dari pemerintah untuk menjaga kondisi ekonomi itu sendiri menjelang di semester 2 ya, kita optimis penutupan di semester 2 atau tahun 2022 ini terkait dengan target penjualan niaga untuk kontribusi pembangunan Indonesia akan tetap berkembang, dan dari target itu sendiri kita akan coba optimis untuk mencapai itu. Ini kalau bisa dikatakan dari market share ini Mitsubishi Fuso termasuk yang selalu leading dari tahun ke tahun gitu ya? Kita kurang lebih sudah 52 tahun ya. 52 tahun? Eksis di Indonesia dan sampai sekarang ini tahun 2022 ini kurang lebih ya kita sudah menjadi market leader ya. Dengan total kurang lebih hampir 40-45% market share kita di kendaraan niaga. Itu sendiri. Itu yang selalu dijaga nih, sepertinya supaya Mitsubishi Fuso tetap menjadi juara gitu ya di Indonesia. Kenyataannya gimana untuk Bu Yohana, mungkin dari penjualannya di Surabaya atau di Jawa Timur, atau bagaimana kenyataannya? Apakah memang itu semudah itu dengan kondisi yang sekarang sudah keadaannya membaik begitu ya? Apakah memang semudah itu untuk menggiatkan lagi pasar? Iya. Memang kita rasakan ya setelah after pandemi ini kan mulai ada peningkatan ya dalam sisi kebutuhan masyarakat ya. Tentunya pengambilan kendaraan mulai meningkat, kemudian memang belum normal seperti sebelum pandemi, tetapi ini menunjukkan grafik yang meningkat terkait untuk permintaan kendaraan niaga. Seperti jenis itu. Yang mana nih yang sekarang sedang sangat diminati? Kita untuk unit Fuso Canter dan Fuso Factor. Jadi ada sebenarnya ada dua jenis saja begitu yang jadi fokus penjualan, dan itu direspon cukup baik gitu ya. Apa sih sebenarnya kalau Bu Yana melihat peruntukannya, apa yang membuat ini jadi tetap bergeliat? Apakah karena memang ada tren ekspedisi yang sekarang juga sedang bergeliat, atau dari industri-industri yang muncul? Betul. Jadi dari tren logistik juga, dan ini kelihatan pasar juga kan menanggapinya dengan baik. Jadi grow up-nya saya rasa dari masing-masing pemilik usaha juga mulai gaspol ya. Karena kan sebelum pandemi itu kan kondisi pasar lagi kurang bagus ya. Tapi sekarang karena sudah mulai ada peningkatan, mengejar ketinggalan dari yang sebelumnya, seperti itu. Pak Topan, ini hanya ada dua jenis begitu yang menjadi fokus sebenarnya. Apa yang membuat ini jadi terus diminati oleh masyarakat akhirnya? Dua fokus ini kalau saya bilang yang tadi diperjelas sama Bu Yohana, yang kelas kecil kita bisa bilang Canter ya, untuk yang produk baru kita. Kalau yang kelas besar itu Factor X ya, kalau kita lihat sih yang diminati banyak ya, apalagi di Jawa Timur itu yang seperti Bu Yohana bilang, logistik ini yang mulai berkembang. Itu sendiri yang kelas Canter itu, yang tipe-tipe yang logistik memang banyak peminatnya itu sendiri Pak. Ini kan kalau bisa dibilang logistik sekarang sedang berkembang juga gitu, Canter yang akan jadi andalan gitu. Mulai kapan diperkenalkan sebenarnya produk ini dan bagaimana perkembangannya? Kita untuk produk Canter dan Factor X untuk kelas besar kita sudah memperkenalkan di pertengahan tahun ya, khususnya itu waktu ada perubahan kita meluncurkan produk baru di bulan April. Dan produk Canter ini ya sudah mengikuti dengan standar dari regulasi pemerintah, yaitu Euro 4 itu sendiri. Jadi ya Euro 4 yang kita tahu sebagai go green untuk menjaga gas buang dari kendaraan itu supaya ramah lingkungan, dan produk kita sendiri sudah masuk dengan
regulasi dari pemerintah itu. Jadi memang tetap mengikuti dengan aturan-aturan yang ada, regulasi yang ada, disesuaikan produknya begitu ya? Iya, betul. Masyarakat sendiri untuk dikenalkan produk ini, Bu Ena mungkin bisa jelaskan apakah memang karena brand dari Mitsubishi Fuso ini sudah cukup terkenal sehingga memudahkan, atau sebenarnya ada perlu edukasi juga kepada konsumen? Iya, tentunya nomor satu benar ya, karena brand Mitsubishi Fuso ini sudah terkenal dari dulu ya. Jadi cara kualitas produk, layanan after salesnya juga sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia tentunya. Nah, untuk produk baru kita yang tadi disebutkan oleh Pak Topan, Euro 4, ini saya rasa sangat sesuai lah dengan kebutuhan mengikuti regulasi pemerintah saat ini seperti itu. Jadi secara pasar kita juga sudah mempunyai nama, secara kualitas juga tidak diragukan lagi seperti itu. Berapa sih angka penjualannya kalau Bu Yana bisa ingat dari tempat Anda sendiri? Oke. Kita rata-rata kan kita dealer Mitsubishi ini kan rata-rata mempunyai target ya masing-masing, terutama dari tempat kami PT Monde Brand Motor. Kalau total untuk grup kami itu kurang lebih sekitar 1 bulan itu ya sekitar 100-an total untuk grup. Mana yang lebih banyak nih dari angka itu? Apakah yang tipe Canter atau yang Fighter? Lebih ke Canter, karena Fuso Fighter ini kan untuk tonase yang besar ya. Jadi kebanyakan daerah kita ini kan daerah antar kota ya. Jadi mungkin untuk secara logistik lebih mengena yang di Fuso Canter seperti itu. Tapi kalau untuk Fuso Fighter karena untuk bodinya juga lebih besar, kemudian banyak dipakai untuk daerah-daerah yang mungkin proyek-proyek seperti itu. Kembali ke Pak Topan nih, kalau Fighter dan Canter ini sepertinya kalau yang Canternya lebih baru begitu ya, daripada yang Fighter yang memang masyarakat kenal bahwa wah Mitsubishi Fuso biasanya memang besar-besar gitu truknya. Tapi dengan yang sekarang lebih ada yang pilihan lebih kecil gitu, lebih fleksibel ya, sepertinya tetap pertumbuhannya tetap tinggi nih untuk yang Canter ini. Ya karena kebutuhan itu sendiri ya, kan istilahnya mobilisasi di intercity itu atau dalam kota kan cukup tinggi ya. Sedangkan untuk kebutuhan yang besar itu antar provinsi kan bisa dibilang komposisinya masih cukup bagus di kelas Canter itu sendiri, dan populasi kita kan kalau segmen customer itu sendiri kalau kita lihat penggunaan yang logistik dalam kota itu memang kebutuhannya memang lagi tinggi untuk sekarang ini sih Pak. Jadi memang menjadi tren itu dan ditangkap dengan satu produk dari Canter ini yang memang akhirnya diterima oleh masyarakat gitu ya. Dan juga kan secara gerilya promosi kita dengan produk baru Canter ini kan kita terus untuk memperkenalkan ya produk Canter ini, karena perubahan di Canter yang Euro 4 ini kan memang tidak sama dengan Euro 2 itu sendiri. Jadi kita sangat agresif dalam promosi untuk meningkatkan penjualan kita itu sendiri di Canter. Apa strategi promosinya yang dimiliki oleh Canter ini? Salah satu yang promosi itu kan ada dua, ada promosi secara langsung dan tidak langsung ya. Kalau yang tidak langsung seperti saat ini ya, kita ya brainstorming melalui media-media kerjasama, dan yang kedua ya ada promosi secara penjualan itu sendiri terkait dengan kerjasama dari beberapa paket leasing atau penjualan, dan yang ketiga ya supaya meyakinkan kalau kita sudah eksis selama 52 tahun, layanan purna jual dan layanan after sales service ini kita terus tingkatkan ya, dalam artian dimanapun kendaraan operasional, servis kita siap. Dan yang ketiga yaitu juga kendaraan itu kan butuh perawatan atau maintenance, yang kita yakinkan juga availability part kita atau part Canter itu bisa tersedia dimanapun kendaraan itu berada sih Pak. Bu Yana mungkin bisa jelaskan juga, customer biasanya yang jadi pertimbangan untuk membeli ini apa sih sebenarnya? Apakah memang promosi kreditnya atau mungkin bengkelnya ada banyak nih gitu? Ya, kalau untuk Mitsubishi kita kan tahu secara branding sudah kuat ya, kita number one lah. Kemudian secara purna jual kita juga memiliki jaringan, mulai dari spare part, kemudian jaringan untuk perawatan kendaraan. Kami juga memberikan untuk unit yang baru, kita juga memberikan purna jual yang bagus ya, karena ada servis waranti sampai dengan 60.000 km buat pengguna Mitsubishi, sehingga customer tidak
bingung ya untuk perawatan kendaraan after pembelian unitnya seperti itu. Dan kita juga menawarkan banyak sekali promo yang tadi disampaikan oleh Pak Topan. Dari sisi penjualan kita juga ada diskon khusus dan kita juga mengikuti platform digital. Ya, jadi buat customer yang ingin membeli lewat platform digital bisa langsung juga bisa langsung membeli kendaraan kami dan mendapatkan diskon yang lebih lagi di platform digital. Nanti saya detailkan tentang pembelian kendaraan lewat platform digital, karena mungkin kalau saya dan juga sebagian masyarakat yang lain mau beli mobil itu harus datang ke showroom, cek unitnya dulu gitu, kalau perlu test drive dan sebagainya. Tapi sekarang bahkan lebih mudah lagi dengan platform digital gitu ya. Ini berarti garansi banget kalau produknya emang udah sesuai standar dan after salesnya pun juga harus mantep gitu ya. Sudah siap. Baik, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa dalam dialog update bisnis. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Update Bisnis. Kita masih berada di segmen Dialog Update Bisnis membahas tentang kendaraan niaga. Saya bersama dengan Pak Topan Carlos dan juga Ibu Yohana Yuanita dari PT Kramayuda Berlian dan dari PT Murni Berlian Motors Surabaya. Tadi Bu Yohana menjelaskan bahwa pembelian mobil saat ini sudah bisa lewat platform digital gitu ya. Jadi kayak kita online shopping gitu, tapi yang dibeli truk ini ya, Bu Yohana. Ini salah satu inovasi juga. Sebenarnya sudah mulai kapan diperkenalkan cara seperti ini ke masyarakat? Sebenarnya sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu ya. Kita udah mulai mengedukasi terkait platform digital ini. Cuma memang ke depan ini kan semakin lebih sering ya customer itu udah melek ya. Jadi nggak hanya pembelian barang yang kecil-kecil, tapi juga mobil niaga juga bisa dilakukan lewat platform digital seperti itu. Responnya seperti apa sejauh ini? Sejauh ini semakin lama semakin bagus. Ya. Seperti itu, karena kita juga memberikan penawaran menarik di platform digital itu. Karena diskonnya kayak lebih gede nih, jadi. Ada tambahan. Ada nilai gitu tambah ya? Sebenarnya seperti itu. Tapi untuk pelayanan after sales dan sebagainya semua tetap sama gitu. Tetap sama. Tetap sama, tetapi pada saat customer membeli kendaraan di platform digital ini akan mendapatkan bonus cash ya berupa GoPay. Nilainya lumayan sih 3 juta. Jadi ada cashbacknya juga begitu ya. Oke, Pak Topan ini menjelaskan juga tentang inovasi pembelian truk ini ternyata juga bisa lewat platform digital gitu. Sejauh ini seperti apa? Ya kalau lihat antusiasnya cukup tinggi ya. Terutama lagi kan memang era ini kan era digital yang mau nggak mau kita harus beranjak ke sana. Dan yang kedua kita kan sudah yang tadi kita singgung di awal ya, nama brand kita juga cukup kuat. Dan dengan kondisi itu kita yakin ya dengan platform digital ini kita juga bisa mengekspan promosi kita juga, kita menawarkan juga selain dengan aktual dari salesman atau sales force kita yang kanvas di luar, dengan platform digital juga kita bisa mengambil ke pasar-pasar yang susah diakses dari jangkauan dari dealer itu sendiri. Dan kita yakin dengan kondisi digital yang sekarang sudah mulai berkembang akan meningkatkan sisi penjualan kita di tahun ini sih, Pak. Ini kalau mobil tentu yang diberikan juga adalah after sales tadi yang seperti dikatakan oleh Bu Yohana. Sebenarnya sejauh ini apa inovasi dari Mitsubishi Fuso untuk after sales-nya? Kalau inovasi yang tadi kita tetap menjaga ya komunikasi atau menjaga hubungan dengan customer kita, terutama customer yang sudah kenal dengan Canter itu sendiri atau Vector X. Ya misalkan contoh, misalkan ada beberapa customer yang operasionalnya jauh dari workshop dealer itu sendiri, dan kita bisa jemput bola ke customer menggunakan fasilitas yang ada di kita itu sendiri. Jadi istilahnya unit itu memang tidak bisa datang, kan kita tahu ya kendaraan niaga itu tidak berhenti di satu kota begitu kan. Waktu itu sangat ada nilainya, dan mereka itu hanya bisa off mungkin dari loading atau unloading gitu sendiri, ataupun di malam hari. Dan dengan kondisi itu kita kondisi strategikan dengan menjemput bola dengan beberapa kendaraan atau program yang sudah ada di kita itu sendiri, Pak. Jadi mengkomunikasikan ini dengan owner sendiri sulit nggak ini? Karena kan memang mobilitas mereka cukup tinggi begitu. Ya makanya kita awalnya sih berupa tantangan atau challenge ya, mengikuti jadwal owner itu sendiri. Cuman kita kan mau nggak mau kita harus menjaga komunikasi dan kita beradaptasi dengan work operasional dari unit atau owner itu sendiri. Dan ya berjalannya waktu ya mau nggak mau kita yang beradaptasi dengan kondisi di
operasionalnya. Bu Yohana mungkin juga mengalami langsung berhubungan dengan customer, dengan business owner-nya, seperti apa? Ya, memang kurang lebih kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan customer kita ya. Nah, kita juga punya layanan 24 jam. Dan tempat kami, PT Monibel Motor juga salah satu dealer yang mempunyai layanan tersebut. Jadi, kalaupun misalnya customer pada jam kerja itu tidak bisa atau berhalangan untuk melakukan servis ke tempat kami yang bisa jemput bola seperti yang disampaikan oleh Pak Topan tadi. Ini kan sampai 60.000 kilometer gitu ya. Ini tentu juga waktunya cukup panjang gitu, beberapa tahun bahkan mungkin kendaraan itu dipakai. Untuk menjaga mereka tetap sesuai, ini kan juga perlu edukasi masyarakat juga. Kadang-kadang mereka ya udah awal-awal aja begitu, tapi setelah itu nggak ngikutin lagi untuk perawatan berkala, untuk bisa membuat kedekatan dan juga mereka tetap mau mengikuti dengan urutan-urutan. Ini seperti apa Bu Yana? Ya, kami juga punya tim. Jadi untuk customer fleet kami kan kami memberikan layanan servis gratis itu sampai dengan 60.000 kilometer ya, karena customer fleet itu kan pembeliannya juga banyak. Jadi kami juga punya tim khusus yaitu tim CS yang mengingatkan customer untuk melakukan perawatan secara berkala. Kurang lebih apa-apa kan histori dari pemakaian kendaraan mulai dari kilometer itu kita akan mengingatkan pada tim CS kami untuk mengkonfirmasi ke customer kita. Dan kami juga kan mempunyai layanan runner. Runner nanti mungkin dijelasin sama Pak Topan detail dari runner itu apa. Jadi itu salah satu juga bentuk sosialisasi kami juga ke customer. Seperti itu. Seperti apa Pak Topan? Kalau runner saya taunya pelari nih. Apa yang dilarikan oleh runner ini? Ya kalau runner sebenarnya nama aplikasi di kita Pak. Mungkin kalau yang familiar di lapangan mungkin bisa dibilang GPS lah. Dari semenjak tahun 2018 ini ya balik tadi ya. Dari sisi penjualan kita sudah ke platform media digital dan perkembangan digital itu sungguh apa ya bisa dibilang sangat cepat ya. Dan kondisi itu juga kita manfaatkan dengan istilah aplikasi runner atau GPS tracking. Nah di runner ini bukan hanya untuk tracking kendaraan dalam artian untuk menjaga kendaraan itu supaya aman lah. Karena kan kita tahu kendaraan ini investasi yang cukup besar untuk owner itu sendiri. Tapi juga ada layanan di dalam runner ini seperti reminder dari kendaraan itu sendiri. Remindernya apa sih aja? Pertama untuk perawatan kendaraan. Perawatan kendaraan itu kan kita coba sudah setting atau sudah kita set di dalam runner. Periodical maintenance itu yang akan muncul atau notice atau reminder ke customer atau owner supaya kendaraan itu bisa terjaga perawatannya. Dan selain itu, runner itu adalah jembatan komunikasi antara punya mobil ataupun driver dengan dealer authorized. Fungsinya apa sih dalam runner? Karena dalam runner itu kita bisa selain komunikasi secara langsung dengan kendaraan, baik sisi perawatan dari kendaraan ataupun dari sisi yang lain dalam artian ada promo-promo apa sih dalam servis ataupun spare part yang kita bisa tawarkan dalam runner itu sendiri. Jadi lebih detail lagi dan runner, lebih komunikatif juga di situ. Betul. Ya? Jadi runner itu kalau bisa dibilang secara pengenalan GPS tracking, namun di dalam runner ada beberapa hal dalam GPS tracking yang kita fungsikan lebih signifikan lagi, Pak. Jadi ini sangat useful lah untuk pengguna dan juga menjadi komunikasi juga dengan pihak dealer juga. Baik, saya beralih ke sisi yang lain nih. Kalau bicara tentang expand pengembangan, saya ingin tahu juga dari Pak Topan sebenarnya dari Jatim, Bali dan Nusa Tenggara Barat sejauh ini mana yang cukup potensial dan mana yang sebenarnya masih bisa digarap lagi pasarnya? Kalau dibilang potensial sih semuanya potensial ya, karena kan tiga provinsi ini beda-beda segmennya, Pak. Kalau kita bisa bilang di provinsi Jatim ini ya segmennya logistik ya, karena kalau kita lihat kan targetnya pemerintah untuk transportasi atau infrastruktur lagi dibangun ya untuk daerah Jawa Timur atau Pulau Jawa. Sedangkan di Bali ini yang kita tahu kan belakangan ini tahun ini kan gencar sekali pemerintah untuk mensosialisasikan promosi di Bali dan promosi di Bali ini mendapatkan impact positif ke kendaraan niaga. Karena kan berkembangnya bisnis apapun niaga pasti ada untuk menyokong operasional atau bisnis di situ sendiri. Begitu juga dari Lombok. Cuman kalau dibicara secara size terbesarnya dari 3 provinsi ini mungkin saat ini Jawa Timur lah yang bisa dibilang secara populasi kendaraan niaga atau market terbesarnya berada di area saya itu.
masih menjadi area yang cukup seksi di antara Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara Barat gitu ya. Tapi pesaingnya juga banyak nih. Saya ke Bu Yohana nih, gimana untuk bisa tetap eksis begitu ya, gimana untuk tetap bisa menjadi pilihan utama masyarakat gitu, mempertahankan market share yang menjadi juara di situ begitu. Ya, tentunya kita perlu mempromosikan ya, dan kita juga ada event-event catering juga, kemudian kita juga ada promosi lewat platform digital, kemudian kita juga ada pendekatan ke customer juga untuk tetap menjaga image ya, dan market leader kita supaya nomor 1 dengan layanan purna jual yang tadi disebutkan, dan intinya menjalin hubungan ya, karena memang di era sekarang ini kan banyak sekali tantangan-tantangan ya. Jadi kita mesti harus out of the box seperti itu. Memaintain yang memang sudah menjadi customer atau menggrab customer yang baru itu juga menjadi tantangan ya, Bu Yohana ya? Betul. Ya, itu adalah tantangan tersendiri. Kalau customer loyal kita kan sudah pasti mereka sudah percaya dengan kita ya. Sudah kenal produknya. Sudah kenal produknya. Kalau untuk customer yang baru ini kita juga lagi mengedukasi customer tentang kendaraan kita, terutama untuk unit MDT ya, seperti itu. Baik, waktu saya harus sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Topan Carlos dari Departemen Sales Area Koordinator Jatim, Bali, NTB, PT Kramayuda Berlian, dan Bu Yohana terima kasih, Brand Manager PT Murni Berlian Motor Surabaya. Mudah-mudahan sukses dengan Fighter dan Kantornya ya. Sukses. Terima kasih juga pemirsa sudah bersama kami. Dialog Update Bisnis menjadi segmen terakhir dalam Update Bisnis hari ini. Saya Disan Nugraha. Sampai jumpa.